Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaifa halukum? Semoga kita semua dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan tentang al-syamsiyah ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu al-qamariyah. Nah, di al-syamsiyah ini insyaallah ya kita akan menjelaskan tentang apa sih itu al-syamsiyah ya, atau pengertian dari al-syamsiyah, selanjutnya huruf-huruf, lalu contoh-contoh dari bacaan al-syamsiyah, dan terakhir ciri-ciri dari al-syamsiyah. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian pembahasannya. Oke, selanjutnya tentang pembahasan dari asy-syamsiyah. Ya, kita mulai dengan pengertian dari al-syamsiyah. Nah, apa sih itu al-syamsiyah? Jadi al-syamsiyah dengan al-qamariyah itu berbeda. Ya. Perbedaannya, kalau al-qamariyah alif lam itu dibaca dengan jelas. Nah, kalau sekarang al-syamsiyah bagaimana sih? Ya, jadi cara membaca al pada bagian bacaan syamsiyah adalah dengan memasukkan atau mengidghamkan al, yaitu lam sukun, ke huruf-huruf syamsiyah ya. Jadi bedanya adalah kalau al-qamariyah lam sukunnya itu dibaca dengan jelas ya. Kalau seandainya al-syamsiyah lamnya itu dimasukkan ke huruf-huruf syamsiyah ya, artinya tidak dibaca dengan jelas gitu ya. Jadi sehingga bacaan lam sukunnya itu hilang dan lebur ya, artinya tidak terbaca ke dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya ya. Nanti insyaallah kita akan bahas ke huruf-huruf syamsiyah ya. Nah, karena membacanya itu dengan diidghamkan atau dimasukkan ke huruf syamsiyah, maka hukum bacaan al-syamsiyah sering juga disebut dengan idgham syamsiyah ya. Kalau kemarin al-qamariyah disebut juga dengan izhar al-qamariyah atau izhar qamariyah. Nah, kalau al-syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah karena lamnya itu tidak dibaca. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian huruf-huruf al-syamsiyah. Oke, kita sudah masuk ke huruf-huruf al-syamsiyah. Nah, jadi yang dimaksud adalah lam sukunnya ini tidak terbaca atau diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf-huruf syamsiyah ya. Sama seperti al-qamariyah, jumlah hurufnya ada 14. Nah, berbeda dengan al-qamariyah, huruf-huruf dari al-syamsiyah ini. Yang pertama ada ta, sa, shod, ro, ta, dod, zal, nun, da, sin, zo, zai, shin, dan lam. Ya, Mister ulangi. Jadi huruf-huruf al-syamsiyah ada 14 ya, sama seperti al-qamariyah, jumlahnya ada 14, yaitu huruf-huruf dari alif lam syamsiyah ada ta, sa, shad, ro, ta,
dha, zal, nun, da, sin, zo, zai, shin, dan lam. Nah, itu merupakan huruf-huruf dari al-syamsiyah atau bisa disebut juga idgham syamsiyah. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke contohnya. Oke, selanjutnya contoh dari afwan, di situ masih tertulis Qamariyah ya. Sebenarnya itu adalah contoh-contoh dari al-syamsiyah. Nah, contoh dari al-syamsiyah yang pertama itu ada as-saburu. As-saburu. Yang kedua as-saqiba. As-saqiba. Lalu yang ketiga ar-rahimu. 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 Oke. Teman-teman silakan bisa lihat ke contoh yang ada di samping ya. Jadi itu menerangkan tentang maksud dari bacaan al-syamsiyah, bahwa huruf alif lam bertemu dengan huruf afwan, di situ masih tertulis juga Qamariyah ya. Seharusnya syamsiyah. Bertemu dengan huruf-huruf al-syamsiyah seperti alif lam bertemu dengan shad, alif lam bertemu dengan sa, alif lam bertemu dengan ra. Ya. Jadi cara membacanya ketika kalian ketika alif lam tadi bertemu dengan huruf syamsiyah ya, ketika alif lam ini bertemu dengan huruf syamsiyah, contohnya seperti shad, sa, dan ra, maka huruf lam sukun itu tidak terbaca lagi. Jadi langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Contoh yang pertama, setelah lam itu ada huruf shad. Jadi teman-teman membaca al-saburu. Al-saburu. Dari huruf alif langsung ke huruf shad ya. Al-saburu. Al-saburu. Lalu yang kedua contohnya as-saqibah ya. Di situ terdapat huruf lam. Setelah huruf lam ya, setelah huruf lam terdapat huruf sa ya. Nah, ini afwan. Setelah huruf lam ya. Nah, ini di sini nih. Ya. Setelah huruf lam terdapat huruf sa. Jadi lamnya itu tidak dibaca. Setelah alif langsung masuk ke huruf sa. Ya, as-saqiba. As-saqiba. Lalu contoh yang ketiga ar-rahimu. Ar-rahimu ya. Jadi huruf lamnya itu tidak dibaca ya. Nah, ini huruf lamnya ini tidak dibaca tapi langsung masuk ke huruf ro ya. Langsung masuk ke huruf ro ya. Itu merupakan contoh dari al-syamsiyah. Dan ingat, al-syamsiyah punya ciri-ciri. Ya, teman-teman bisa lihat dari ketiga contoh itu, pasti setelah lam ada namanya tasydid. Ya, pasti di atasnya. Nah, ini di sini nih. Ya. Ada tasydid. Nah, seperti huruf W ya. Nah, ini namanya
Ya, ini namanya tasydid. Afwan sebentar ya. Ini namanya adalah tasydid. Ya. Namanya tasydid. Nah, itu ciri-ciri daripada al-syamsiyah, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ciri-ciri, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari al-syamsiyah. Yang pertama tadi, tidak dibaca jelas al-nya. Jadi langsung masuk ke huruf syamsiyah, ya. Ciri-ciri yang kedua, huruf lam sukun hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiyah yang mengikutinya, ya. Nah, itu yang kedua. Jadi ketika huruf alif lam sukunnya itu tidak dibaca, melainkan masuk ke huruf setelah lam, yaitu huruf-huruf al-syamsiyah. Yang ketiga, ya, bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Nah, tadi yang keempat, ya, kita jadikan ciri-ciri yang keempat ya tadi ya, yaitu terdapat tasydid di atas huruf syamsiyah. Terdapat tasydid di atas huruf-huruf syamsiyah. Nah, itu ciri-ciri daripada alif lam syamsiyah, atau bisa juga disebut dengan idgham syamsiyah. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari Mister. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, silahkan teman-teman bisa hafalkan, ya. Silakan teman-teman bisa hafalkan huruf-huruf syamsiyah, ya. Sama seperti al-qamariyah, harus dihafalkan, ya. Atau mungkin teman-teman bisa sambil cari di Al-Qur'an. Pokoknya kalau ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, pasti ditandai dengan adanya tasydid di atas huruf-huruf syamsiyah. Jadi silakan dihafalkan, ya, dihafalkan dengan baik dan benar. Oke. Cukup sekian penjelasan dari Mister, ya. Mudah-mudahan jelas, ya, dan ringkas dan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.